Selamat malam, selamat bergabung dalam Pendaki GKI Sangra. Pendaki malam ini akan dipimpin oleh Pendeta Ernie Esendo. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Novel. Malah cakep sekali suaranya. Mari kita berdoa ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan, kami sangat berterima kasih. Tuhan setia peliharakan kami. Tuhan juga setia memberikan ruang kepada kami untuk menjaga relasi kami dengan Tuhan dan juga relasi kami dengan sesama. Malam hari ini kami berada kembali dalam ruang pendaki ini. Kami ingin belajar mengenal Tuhan dan kehendak-kehendak Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih kiranya Roh Tuhan yang memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, sesuai dengan iklannya, kita akan membahas tentang doa. Ya, jadi saya ingin mengajak kita berbincang-bincang, sharing tentang pengalaman doa kita, tentang pemahaman doa kita, lalu kemudian kita meninjau lagi di dalam Alkitab, kira-kira Alkitab berbunyi seperti apa untuk kembali meneguhkan kita di dalam kehidupan doa kita. Nah Bapak Ibu, kita maju seperti biasanya di slide berikutnya ya, Novel. Kita akan berdiskusi atau kita akan sharing, terutama sharing bukan diskusi ya. Sharing pertama-tama tentang pengalaman doa kita. Yang pertama dulu ya, ini kita mau sharing pemahaman kita masing-masing tentang apa itu doa menurut kita. Meski saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu sudah sering ya mungkin diskusi-diskusi di tempat lain membahas tentang apa itu doa, definisi doa, tapi tetaplah menurut saya pasti masing-masing ada kekasannya di dalam pemahaman ini tentang doa ini. Silakan ada yang mau sharing. Saya berharap kita sharing dengan apa ya Bapak Ibu, dengan tidak dibawa tekanan ya. Tidak takut akan nanti disalahkan atau dan sebagainya. Namanya juga pemahaman dan pengalaman itu tidak bisa disalahkan. Ya. Mari Bapak Ibu. Sejauh ini kira-kira kita masing-masing memahami doa itu merupakan apa begitu? Ya. Mari bebas saja Bapak Ibu. Namanya kita mau bercerita tentang diri kita, pengalaman kita, hidup kita. Siapa dulu nih? Kak Thomas lagi? mau mancing ya Pak Thomas ya? Yang lain dulu aja lah Bu Ernie. Pak Rendi kelihatannya nih ya Pak Rendi ya. Pak Rendi ini sedang kontemplasi di tengah-tengah hutan. Monggo Pak Ren. Ya, suatu komunikasi kita dengan Tuhan ya, yang membuat kita anak Tuhan berbeda setelah kita sudah didamaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus itu, sehingga secara hambatan kita sebenarnya sudah tidak punya hambatan yang sangat mengganggu dalam berdoa, itu dosa ya, karena sudah ditebus dalam dosa. Itu suatu hak yang luar biasa diberikan kepada kita untuk senantiasa boleh menghampiri Allah kapanpun kita memerlukan atau kapanpun kita menginginkan untuk menghadap Allah dalam doa. Jadi bukan hanya terbatas dalam sikap formal dalam doa, tapi suatu komunikasi yang kayak
selalu kontak terus gitu ya. Itu komunikasi antara kita yang sudah ditebus dalam Yesus dengan Allah. Jadi kita harus dalam hal-hal yang besar, tapi dalam setiap kehidupan kita, dalam kehidupan hari-hari kita, saat kita komunikasikan dengan Allah ya. Itu aja Bu, sementara. Terima kasih Pak Reni. Ya, jadi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu memberi pintu atau jalan bagi kita, setiap kita dapat terhubung atau terkontak, berkomunikasi secara langsung kepada Allah Bapa, gitu ya? Iya. Ya. Terima kasih Pak Reni. Mari Bapak Ibu. Kita dari Solo mau ke mana? Terobong masuk ya? Sinyalnya dari tadi nggak ada Ya, kita mau tembak ke Bekasi nih, Oh, Bu Uti Bekasi apa? Tangerang? Iya Bu, masuk perbatasan Bekasi Jakarta. Ya, monggo, silakan Bu Uti. Kalau saya pribadi sih, berdoa itu adalah cara saya untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Bisa saja seperti saya curhat, saya berterima kasih, layaknya saya berbicara dengan sesama, tapi ini berbicara saya kepada Tuhan gitu Bu. Jadi kadang-kadang saya berdoa tuh suka berpikir orang berdoa bagus banget ya, kok saya enggak gitu. Saya berbicara yang semampu saya, ya seperti saya bercakap-cakap aja. Jadi kadang-kadang saya berpikir kalau doa itu kan Tuhan tuh tahu apa yang kita maksud. Jadi kalau buat saya sih berdoa itu adalah berkomunikasi saya dengan Tuhan yang dengan apa adanya aja gitu. Ya, baik Uti. Jadi enak sekali ya berrelasi dengan Tuhan itu ya. Bercakap-cakap seperti kita bercakap-cakap dengan anak, dengan cucu, dengan sesama. Gak perlu kata-kata yang berbunga-bunga ya. Iya Bu, kadang-kadang berpikir ada orang kalau doa tuh bagus sekali, saya kok enggak gitu. Tapi ya pelan-pelan belajar, tapi ya yang nggak bisa sampai bagus begitu. Iya. Baik, Uti, terima kasih untuk sharingnya. Iya, Bu. Kita dari Solo tembak ke Bekasi, perbatasan Bekasi Jakarta. Sekarang kita kembali ke mana ya? Solo lagi. Di mana Puri Gading? Ini ada Palur ya? Silakan Bapak Ibu. Ya kalau Mangu tuh Bu. Mangu ya? Pak Firman atau Bu Ratna nih kali ini? Mari Pak Firman. Kami merindukan suara Pak Firman. Karena 1 minggu kita tidak berjumpa. Saya itu sama aja dalam artian saya itu paling nggak pintar berdoa Bu, terus terang aja. Kalau udah disuruh berdoa itu terus terang aja bingung. Jadi menurut saya kalau saya lebih mengartikan bahwa doa itu bagaimana saya mencoba mendengar dia. Jadi saya bukan yang berbicara, tapi dia yang ini kalau pribadi lu ya. Iya. Jadi bukan saya berbicara, tapi saya mencoba mendengar dia yang berbicara. Jadi ya seringkali berusaha mendengar dia bicara, tahu-tahu sudah tertidur begitu. Aminnya besok pagi. Aminnya besok pagi. Memang jujur aja, memang saya sedang mencoba begitu. Karena kadangkala kadangkala saya juga berdoa hanya istilahnya
mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang mungkin sebetulnya Tuhan sudah tahu begitu. Makanya lebih baik sudah dengerin aja deh. Gitu. Ya, menarik. Ini sisi lain dari doa ya. Kita yang mendengarkan Tuhan. Biasanya kita yang berbicara kepada Tuhan. Yang ini kita yang mendengarkan Tuhan berbicara. Sampai tidur ya Pak Firman ya, saking nikmatnya dengar Tuhan bicara. Aminnya besok. Amin. Kalau ingat. Kalau ini. Kayaknya kata amin pun nggak sempat terucap ya. Bu Ratna mau tambahkan? Saya mau berbeda. Itu sekarang ini berbeda. Gimana Bu Ratna? Suaranya kurang ini ya, terdengar. Meskipun saya sekamar, tapi beda nih pemahamannya. Halo, kedengaran nggak? Ya, kalau saya doa itu memang betul seperti yang disampaikan beberapa rekan terdahulu, merupakan bentuk komunikasi dengan Tuhan dan sekaligus sebuah tantangan bagi saya secara pribadi. Karena bagaimana saya di dalam kehidupan keseharian ditantang untuk bisa mewujudkan apa yang saya ungkapkan kepada Tuhan. Katakan kalau saya mengungkapkan dalam doa saya mempercayai Dia, maka itu menjadi tantangan bagi saya untuk bisa melakukannya. Artinya betul-betul saya bisa mempercayakan diri saya kepada Tuhan. Jadi sebuah komunikasi sekaligus tantangan dalam diri saya untuk melakukan doa saya. Gitu. Ya, baik Bu Ratna, menarik sekali ya. Sisi lain lagi dari doa adalah selain kita berkomunikasi dengan Tuhan, tapi tantangan bagi kita untuk mewujudkan doa kita itu dalam praktek hidup sehari-hari. Terima kasih, ini menarik sekali. Ya, mari tambah lagi satu orang ya. Dari tadi Solo terbang ke Bekasi, lalu ke Tawangmangu ya. Dari Tawangmangu turun Palu mau bicara, lalu nanti kita pergi ke Puri Gading. Atau terbang ke Jakarta lagi dulu? Yo? Kalau saya ya, doa adalah komunikasi percakapan kita dengan Tuhan, baik dalam suka, di dalam kesulitan, di dalam senang, dalam duka, dalam bermasalah, dan dalam hal yang menyenangkan. Kapan saja, di mana saja kita bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Itu pengalaman yang saya lakukan selama ini. Ya Tuhan seperti itu. Jadi dalam segala situasi kita, di mana saja, kapan saja kita bisa berbincang-bincang dengan Tuhan kita. Terima kasih Bu Yo. Ya, sama-sama. Satu lagi kesempatan Bapak Ibu, jika ada yang mau sharing pengalaman doanya ini, pengalaman hidup bersama Tuhannya. Kayaknya Puri Gading ya. Puri Gading dari Dapur Hero. Monggo. Oke, selamat malam. True story. Kisah nyata tentang doa yang dialami sendiri di waktu tahun 86. Ero pertama kali berencana untuk keluar dari tanah kelahiran di Manado. Kemudian naik kapal laut, kapalnya sangat kecil. Kalau sandar di pelabuhan itu hampir rata dengan pelabuhan. Jadi bisa dibayangkan kapal itu besarnya seperti apa. Kemudian jalan. Di tengah-tengah Masalembo, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Laut Masalembo ya? Ya.
Nah, yang terkenal dengan tampomasnya yang hilang di situ, yang tenggelam di situ. Waktu tengah malam, kapal kami di tengah-tengah Laut Masalembo. Waktu itu tahun 86, bulan Agustus, lupa tanggalnya. Kemudian datang badai, hujan, ombak, angin. Sehingga itu ombak itu dari kiri, lambung kiri sampai menyeberang lambung kanan lambung kiri. Kami pikir kami akan mati lagi di Masalembo seperti Tampomas. Terus saya bingung, terus kemudian saya cari teriak-teriak, saking bingung saya teriak-teriak ke depan ke Palka. Mana ada orang Kristen? Siapa pendeta di sini? Siapa ada pendeta di sini? Ayo ke belakang kita berdoa. Saya teriak begitu. Ayo, siapakah orang Kristen, siapa atau Bapak Ibu pendeta? Ayo ikut saya, kita ke belakang, kita berdoa. Dapat dari situ tahu ya mujizat apa? Ada 2 orang pendeta. Saya pendeta, ada 2 orang pendeta. Mari Pak, kita ke belakang, kita berdoa Pak. Kalau nggak kita akan mati di sini. Terus kapal itu, wah, kita berdoa memang pegang di besi kapal, karena kita udah wah ini udah habis ini, tamat ini kita di sini. Tengah malam, hujan, angin, badai, sudah tidak ada yang menolong, gelap gulita. Kita berdoa bergantian, sekitar 5 atau 6 orang waktu itu yang saya kumpul, kita berdoa di belakang di tempat tidur sambil pegangan kuat, berdoa, dan 10 menit setelah itu reda itu badai, topan, angin, reda beneran. Kita baru saya terus, waduh, ternyata kekuatan doa seperti itu mujizat pertama, pengalaman pertama saya tentang doa. Ternyata memang ada kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan itu kisah nyata saya, true story saya tentang doa pengalaman hidup. Makanya saya tiap hari bangun tidur sampai sekarang ya berdoa, baca renungan harian, baru buka HP. Itu step saya, bangun tidur berdoa, baca renungan harian sang kerabunya, baru buka HP. Itu rangkaian saya, dan sampai sekarang ya kekuatan doa masih saya rasakan di tengah-tengah kesulitan, tantangan, macam-macam. Kekuatan doa masih menguatkan kita untuk melangkah terus dengan penuh semangat bersama dengan Tuhan. Nah itu terus story saya tentang doa. Ya, terima kasih semua. Ya. Terima kasih Ibu Hero, Pak Hendrik. Pak Hendrik sudah membawa kita untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pengalaman jawaban doa. Itu langsung ya, berdoa dan langsung Tuhan menjawabnya. Nah, Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang kedua ini, apakah ada lagi yang mau bercerita tentang pengalaman doanya? Bapak Ibu, pengalaman hidup kita bersama Tuhan Yesus itu bisa memperkuat iman orang lain, ya. Itu salah satu fungsinya. Bisa memperteguh, bisa memberi semangat bagi teman-teman seiman. Itu salah satu kekuatan komunitas, salah satu kekuatan hidup bersama. Sekarang kita masuk dalam pengalaman jawaban doa ya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, silakan. Atau kalau ada yang sudah punya pandangan tentang saya beri pertanyaan yang ketiga ya Bapak Ibu, bagaimana dengan wibawa nama Yesus dalam doa? Itu bisa sekalian Bapak Ibu bercerita tentang pentingnya wibawa nama Tuhan Yesus di dalam doa-doa kita. Kayaknya suara yang lain ya. Dari mana nih? Terobong ada yang mau bicara? Bagus. Kalau ketiga itu adalah karena kita kan anak-anak karena Kristus, dan mungkin kita anak-anak Papa. Karena itu berdoa dalam nama Yesus.
juga Yesus sendiri mengajar begitu. Karena itu kita juga berdoa dalam nama Dia. Ya, baik Pak Agus, terima kasih. Karena kita anak-anak Bapa, kita anak-anak Kristus, kita juga berdoa di dalam nama Yesus gitu. Nah, ini ada Pak Siono ya. Pak Siono. Pak Siono masih di tempat? Penggingnya. Ada lagi nih. Pengging ada bergabung? Ada. Ya, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Kita masuk di dalam bacaan tentang doa. Sebetulnya banyak sekali ayat-ayat yang saya akan ajak kita untuk menyorotinya. Tetapi baiklah, saya baca saja salah satu bacaan bagian untuk kita diskusikan nanti setelah itu. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dulu dari Injil Tuhan Yesus menurut Lukas pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Ya. Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selok, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Nah, Ibu, saya menyediakan banyak ayat bacaan kita baca terkait definisi doa dan sebagainya. Tetapi saya mengangkat pertama kali ini di awal baca dari Injil Lukas karena menurut saya ini salah satu kisah yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena teladan kita Tuhan Yesus adalah murid-murid Kristus. Keteladan kita adalah mengacu kepada Tuhan Yesus. Itu menarik ya yang disaksikan Injil Lukas ini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus akan mengambil satu keputusan penting, sebetulnya Tuhan Yesus di banyak sekali dalam hidupnya itu terus-menerus mengambil keputusan penting ya Bapak Ibu. Salah satunya ketika dia harus menentukan tim inti di dalam murid-muridnya ini, dari sekian banyak murid itu, dia harus menentukan siapa saja yang masuk dalam tim inti untuk nanti secara khusus dia persiapkan untuk melanjutkan tugas pelayanan dan kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga begitu. Nah, ketika Injil Lukas menyampaikan bahwa Tuhan Yesus dengan sengaja pergi ke bukit untuk bersendiri, lalu kemudian semalam-malaman dia berkomunikasi ya, berbicara dengan Bapa, supaya besok pagi itu dia bisa mengambil keputusan penting. Nah, inilah menurut saya luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi, definisi doa, jawaban doa, lalu kemudian bagaimana dengan wibawa nama Yesus di dalam doa itu akan kita bahas satu persatu ya. Mulai slide berikut ya, Novel. Ya, tadi definisi doa dari Bapak Ibu, terima kasih sekali, sangat baik, menarik begitu ya. Ada komunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, tapi sekaligus juga tantangan, ya, percakapan dengan Tuhan kapan saja, di mana saja. Bung Hero tadi jawaban doa ya. Nah, jadi definisi doa menurut Yohanes Calvin ya, Yohanes Calvin itu adalah curahan hati dan jiwa. Jadi di dalam doa kita bisa mencurahkan isi hati kita dan persoalan-persoalan jiwa kita kepada Tuhan. Itu mungkin bagian dari komunikasi kita, bagian dari bercakap-cakap.
Saya akan nggak mau. Ya. Jadi bagian dari komunikasi itu di dalam definisi doa menurut Yohanes Calvin adalah curahan hati kita dan jiwa. Nah, pengalamannya adalah salah satu yang menarik sekali menurut saya yaitu di dalam Mazmur 51. Itu kalau kita baca curahan hati yang isinya pengakuan dosa, curahan jiwa dari Daud yang isinya pengakuan dosa sekaligus juga mengekspresikan Tuhan seperti apa yang dia kenal gitu ya. Tuhan yang dia katakan tidak memperhatikan korban persembahan tetapi hati yang hancur. Nah ini. Lalu kemudian Matius 26 itu pengalaman Tuhan Yesus sendiri ketika dia bercakap-cakap dengan Bapa saat di Taman Getsemani. Dia harus step terakhir dia harus ambil keputusan apakah dia akan menjalani jalan salib atau dia ingin membatalkannya gitu. Nah, di dalam Kisah pasal 4 itu juga berbicara tentang pengalaman jemaat ya. Kisah pasal 4 ya ini pengalaman Petrus dan Yohanes ketika mereka juga berdoa kepada Tuhan untuk kasus-kasus di dalam kehidupan jemaat ya. Kisah pasal 4 ayat 23 doa jemaat ketika ada persoalan yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Di situ mereka juga mengungkapkan isi hati mereka kepada Tuhan. Jadi doa itu curahan hati dan jiwa. Tapi menurut saya ya di dalam komunikasi kita mencurahkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Lanjut ya, Novel. Ya, tadi teman-teman sudah ngomong komunikasi, bercakap. Di dalam doa itu adalah percakapan yang intim. Jadi tadi Pak Randy bilang bukannya sekedar kontak, bukan sekedar komunikasi, tetapi ada kontak. Mungkin maksud Pak Randy adalah percakapan yang betul-betul intim dari hati kita yang paling dalam. Bahkan seluruh jiwa kita, seluruh diri kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, saya beri contoh itu Kejadian 18 itu tentang Abraham. Kejadian 18 ayat 22. Ini Kejadian 18 ayat hilang ya. Ya, Kejadian 18 ayat 22 ini cerita yang sangat menarik ketika Tuhan Allah Abraham memberanikan diri untuk bercakap-cakap dengan Tuhan dan melakukan tawar-menawar kepada Tuhan tentang kasus Sodom dan Gomora. Kita semua sudah tahu ya ketika Abraham menawar 50 orang, 40 orang, 30 orang, 20 orang, 10 orang gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan percakapan yang intim sekali antara manusia dengan Allah. Jadi doa itu adalah percakapan yang intim, bukan hanya sekedar ngomong gitu loh, bukan sekedar memberitahukan kebutuhan kita atau memberitahukan keinginan kita, tapi memang percakapan yang intim. Saya kira termasuk di dalamnya tadi Ibu Raka mengatakan itu, ketika di dalam doa itu sekaligus ada pengakuan iman kita kepada Tuhan, tapi juga ada tantangan bagaimana pengakuan iman di dalam doa yang kita ungkapkan itu kita praktekkan dalam hidup. Kalau Pak Firman tadi mendengarkan Tuhan, ini percakapan yang sangat intim, sangat dekat sekali itu. Jadi bukan sekedar bicara, tapi percakapan yang sangat intim. Ketika Yesus bicara di dalam Injil Lukas tadi, pasal 6 ayat 12, saya yakin sekali ini penafsirannya Bapak Ibu, semalam-malaman itu kalau digambarkan bahwa Allah Bapa ada di depan Tuhan Yesus, itu percakapan yang sungguh sangat intim antara Bapa dan anak Allah ini di dalam tentu kalau kemudian Tuhan Yesus harus memilih 12 murid, kita bisa menafsirkan ketika Tuhan Yesus harus mengambil keputusan penting, yaitu memilih tim inti 12 murid itu. Nah, kita lanjut ya, Fel. Yang berikutnya, tadi percakapan yang intim ya Bapak Ibu, sekarang hubungan yang erat. Nah, kalau percakapan itu kan cakap
intim. Kalau ini hubungan yang erat, saya beri contoh Bapak Ibu, 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11 itu, Bapak Ibu ingat kira-kira tentang siapa? Raja Hizkia. Setelah Raja Hizkia disampaikan kepada dia bahwa dia sakit keras pada waktu itu, dan Tuhan sudah memutuskan Hizkia harus meninggal. Lalu dikatakan bahwa Hizkia ini memalingkan wajahnya ke tembok begitu ya. Lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyampaikan seperti argumen-argumennya, apa saja yang dia sudah lakukan kepada Tuhan, kepada sesama. Nah, kisah ini menurut saya ini menunjukkan betapa hubungan Hizkia dengan Tuhan Allah yang ia sembah itu hubungan yang sangat erat. Sehingga sekalipun Tuhan sudah punya keputusan, tapi hubungan yang erat ini memberikan ruang kepada Hizkia untuk dengan mudah dia bicara kepada Tuhan tentang apa-apa saja yang sudah dia lakukan dalam kehidupannya, seolah-olah dia ingin menyatakan keberatan atas keputusan Tuhan itu. Dan ya Tuhan mendengarkan argumen Hizkia dan Tuhan mengubah keputusan Tuhan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kalau kita baca surat-surat di Perjanjian Baru, khususnya surat-surat Rasul Paulus gitu, kita akan menangkap Paulus ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Kristus, dan itu tentu jelas sekali ya, sejak dia dipanggil dan sejak dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dipanggil dan diutus untuk melayani Tuhan Yesus, itu sejak saat itu memang relasi hubungan Paulus dengan Tuhan Yesus itu sungguh sangat amat erat. Kita sangat merasakannya itu di dalam surat-surat ya Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin ini yang dimaksudkan oleh Pak Firman tadi. Ketika kita berdoa, kita bukan hanya berbicara dan suruh Tuhan dengarkan kita, tetapi kita mau mendengarkan Tuhan. Dalam bahasa Yohanes Calvin adalah dibentuk oleh Alkitab. Artinya apa? Di dalam doa itu kita juga mau supaya kita dibentuk oleh Tuhan. Tuhan berbicara salah satunya kepada kita adalah melalui Alkitab. Nah, di dalam Alkitab itu ada kehendak Tuhan. Dalam kehendak Tuhan itulah yang membentuk kita untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Ini sama roh nafasnya dengan yang disampaikan oleh Ibu Ratna tadi ya. Doa itu membentuk karakter kita, kepribadian kita untuk sesuai dengan Alkitab. Kita dibentuk oleh Alkitab. Nah, memang ada metode-metodenya ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita berdoa dan kita di dalam proses pelatihan untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Nah, nanti kita bisa belajar dari Pak Firman. Pak Firman punya banyak pengalaman, karena kan doanya Pak Firman tadi definisinya kan itu, mendengarkan Tuhan. Jadi sesi berikutnya ketika Pak Firman ngajarin kita. Kalau sudah bisa onsite, kita minta ajarin langsung di kebun-kebun di Tawangmangu itu aja ya. Ya, kita lanjut ya. Kita berdoa kepada Tuhan itu. Yang pertama-tama, sikap doa itu adalah dari dalam hati kita. Diri kita itu punya rasa hormat kepada Tuhan, punya rasa takut, punya rasa kagum akan Allah yang kita datangi ini, yang kita ajak bercakap-cakap ini, bahkan kita mengajukan persoalan-persoalan kita. Kita harus punya rasa hormat, takut dan kagum. Kan nggak bisa Bapak Ibu kita datang, kita butuh Tuhan, tapi wah gayanya tidak punya rasa hormat, tidak punya rasa takut, tidak kagum, lalu untuk apa datang kepada Tuhan? Nah, Keluaran 19 ini menarik. Keluaran 19 itu saya kasih ayat 14, itu sebetulnya nanti mesti baca terus Bapak Ibu. Jadi saya ceritakan sedikit saja. Keluaran 19 ayat 14 dan terus itu mau berbicara tentang Musa itu sudah mendapatkan 10 hukum Taurat, lalu Musa akan menyampaikan ini, ya. Nah, Musa itu
menerima 10 hukum Taurat. Jadi Tuhan mau berbicara dengan umat Israel. Nah, ketika Tuhan mau berbicara dengan umat Israel itu ada syarat-syarat yang harus mereka lakukan. Dan dikatakan bahwa disuruhnya bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Lalu mereka bersiap menjelang hari yang ketiga. Dikatakan bahwa mereka tidak boleh melakukan hubungan suami istri dan seterusnya. Jadi ada tindakan-tindakan yang harus umat lakukan di dalam mereka mempersiapkan diri ketika mereka itu datang kepada Tuhan Allah. Nah, disimpulkan itu punya sikap penghormatan kepada Allah, takut dan kagum kepada Tuhan. Ya. Lanjut di dalam ayat 17 itu menarik sekali Bapak Ibu. Lalu Musa ini membawa bangsa ini keluar kota, pergi dari perkemahan untuk berjumpa dengan Allah, lalu kemudian Allah datang, sikap apa saja yang harus mereka lakukan, itu semua lakukan kepada Musa, dan Musa memberitahukan kepada umat untuk umat lakukan. Bapak Ibu ya, jadi satu sikap penghormatan, takut dan kagum dari dalam hati yang kemudian keluar di dalam perilaku. Kita lanjut poin yang berikutnya. Perasaan membutuhkan. Ya, Bapak Ibu, perasaan membutuhkan itu sebetulnya banyak sekali dalam cerita Alkitab itu mengungkapkan itu. Nah, tapi saya hanya ambil satu contoh atau dua contoh dari Mazmur 121. Ini menarik ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang akan membiarkan kakiku goyah, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Itu mengungkapkan perasaan membutuhkan Tuhan. Bagaimana kita datang kepada Tuhan, tapi kita seperti aras-arasan, lalu butuh tidak butuh, begitu ya. Yang salah satu yang perlu ada dalam diri orang berdoa itu adalah perasaan membutuhkan. Lalu saya beri contoh Yohanes 17 itu mengenai doa Tuhan Yesus. Doa itu menurut saya doa yang sangat serius Bapak Ibu. Kenapa serius? Karena Tuhan Yesus betul-betul detail dan ada beberapa hal yang hal-hal kunci yang dia ulang. Itu kan doa supaya meminta murid-murid itu satu ya. Nanti kalau diterjemahkan oikumene itu. Tuhan meminta berdoa supaya Tuhan Yesus berdoa supaya ia dan Bapa satu, terus ini murid-murid dan Yesus satu, lalu satu juga dengan Bapa dan seterusnya. Itu sangat serius. Itu saya menafsirkan bahwa nampaknya Yesus memandang untuk menjadikan murid-murid satu, ini suatu kebutuhan yang sangat penting. Dan dia butuh Bapa, melaporkan itu kepada Bapa dan membutuh kekuatan Bapa untuk menyatukan murid-murid yang sekarang kita terjemahkan menyatukan gereja-gereja Kristen, pengikut-pengikut Kristus di seluruh dunia. Saya jadi sangat paham dengan doa Tuhan Yesus itu Bapak Ibu. Sungguh butuh. Ya, lanjut. Ya, di dalam doa yang dibutuhkan juga adalah penundukan diri karena kita memahami bahwa hidup kita ini, kita mengimani bahwa hidup kita ini hanya kasih karunia. Sebetulnya Efesus 5 ini Bapak Ibu kalau biasa mimpin kebaktian pernikahan, ikuti pernikahan, ini ayat-ayat pernikahan. Tetapi di dalam ayat ini itu mengungkapkan tentang bagaimana umat itu tunduk kepada Kristus. Karena apa? Karena umat itu hidup berdasarkan kasih karunia Kristus, maka umat harus tunduk kepada Kristus. Jadi di dalam doa itu juga Bapak Ibu kita harus tunduk kepada Kristus. Nah itu yang tadi kita mendengarkan Tuhan berbicara, itu berarti kita mau tunduk pada Kristus. Kita mau mendengarkan apa yang Dia inginkan dan kita mau mendengarkan Dia, kita mau tunduk. Doa itu betul tantangan buat kita untuk mau nggak melakukan yang Tuhan mau. Menunjukkan diri pada Tuhan. Itu sikap doa. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Nah, jawaban doa. Bapak Ibu, jawaban doa saya rasa kita semua sudah tahu.
Pertama, Tuhan mendengarkan doa kita. Doa kita semua Tuhan dengarkan. Lalu yang berikutnya, setelah Tuhan mendengarkan bagaimana? Ada yang dia langsung beri seperti Bung Hero tadi pengalamannya ya. Angin, badai, topan di laut seperti itu sangat mengerikan, rasanya nyawa sebentar lagi sudah hilang gitu ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sikap kuat, dengan rasa butuh. Sangat butuh pertolongan Tuhan pada saat itu. Tuhan langsung memberi, yang diinginkan itu kan keselamatan dari laut itu. Nah Tuhan berikan langsung. Tetapi yang berikutnya, yang kedua kan, ya, Tuhan mendengarkan, tetapi Tuhan menunda untuk memberikan. Tuhan mendengarkan dan Tuhan menunda memberikan. Tuhan beri, tapi tunda waktunya. Bapak Ibu, saya sengaja tulis Ibu Agustinus itu salah satu tokoh gereja ya, Agustinus namanya, itu yang dikatakan bahwa masa mudanya sangat nakal, yang membuat ibunya sangat sedih karena anaknya hidup tidak karuan. Lalu bertahun-tahun Ibu Agustinus ini berdoa. Waktu itu saya pernah baca, saya hitung-hitung sekitar di atas 30-an tahun ibunya berdoa. Sampai ibunya meninggal, Agustinus ini belum berubah Bapak Ibu. Lalu setelah ibunya meninggal beberapa saat, Agustinus ini berubah sama sekali, menjadi pengikut Kristus yang setia, dan kemudian dia salah satu tokoh gereja yang luar biasa, yang pandangan-pandangan teologinya sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan gereja Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Nah ini tentu Pak Firman, Bu Ratna, Bu Lani, Pak Agus, dan Pak Lukman sangat tahu tentang ini. Hari ini Pak mungkin izinnya Bapak Ibu ya, ada tugas lain. Jadi kita lihat Tuhan mendengarkan, tapi Tuhan menunda memberikan yang diinginkan oleh kita. Kita tidak tahu kapan itu. Dibutuhkan kesabaran dan keberseraan kita kepada Tuhan. Kita lanjut yang ketiga. Slide yang ketiga. Ya, Tuhan mendengarkan doa kita ya, tapi apa yang kita minta tidak Tuhan beri. Saya beri contoh, 3 contoh. Lanjut ya. Ya, tokoh yang permintaannya tidak diberikan oleh Tuhan. Musa Bapak Ibu ya, di dalam kitab Ulangan 3 ayat 26, Bilangan 27 dan Ulangan itu kan berbicara tentang Musa itu pingin masuk ke tanah Kanaan. Jadi dia berkomunikasi dengan Tuhan, bercakap-cakap. Tapi Tuhan mengatakan tidak, Musa tidak akan pernah masuk ke tanah Kanaan. Dia hanya bisa lihat tanah Kanaan itu, yang dijanjikan Tuhan itu, yang penuh susu dan madu. Musa hanya lihat saja, karena Musa telah melanggar satu perintah yang Tuhan berikan kepadanya itu. Yang berikut yang kedua, Tuhan Yesus Bapak Ibu, ya kan? Bapak Ibu, waktu itu kan Tuhan Yesus berdoa di dalam doa yang pertama. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biarlah kehendak-Mu, janganlah kehendak-Ku. Gitu kan Bapak Ibu, kurang lebih. Kan artinya Tuhan Yesus seperti ada tawar-menawar dengan Bapa, kalau bisa tawan penderitaan itu tidak dia minum, jalan salib itu tidak dia jalani. Tetapi memang di dalam doa juga Tuhan Yesus penunjukan dirinya kepada Allah Bapa. Sehingga janganlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu yang jadi, begitu Bapak Ibu. Jadi doa Tuhan Yesus juga tidak dijawab saat itu Bapak Ibu. Sehingga doa yang kedua Tuhan Yesus ubah, karena memang dia menunjukkan diri kepada Bapa. Yang ketiga, kita ingat Paulus ya Bapak Ibu ya, itu dia ingin sekali supaya Tuhan mengambil duri dalam dagingnya itu, satu penyakit dalam dirinya. Tetapi Tuhan mengatakan cukup sudah kasih karunia kepada. Jadi dalam kelemahanmu terletak kekuatanku gitu. Jadi ya ini Tuhan tidak jawab apa yang diminta oleh Paulus. Tuhan mendengarkan, jelas mendengarkan gitu. Tapi jawabannya adalah tidak Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Nah, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
karena kita adalah pengikut Kristus, saya ingin sharing, bahas tentang ayat-ayat yang mengatakan itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ya, dibawa dalam nama Yesus. Itu ada di dalam Yohanes 14 juga di situ ya Bapak Ibu, kita lihat ya. Yohanes 14, sengaja saya nggak tulis. Coba slide berikutnya apakah ada ya? Ya, oke, ada. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, ya. Jadi ini kan Tuhan Yesus yang mengatakan Bapak Ibu, meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa Paulus itu selalu mengatakan saya Rasul Yesus Kristus? Karena apa? Karena Paulus membutuhkan wibawa Tuhan Yesus. Dia sendiri itu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan Yesus. Karena itu dia membutuhkan wibawa Tuhan Yesus. Ketika dia menjalankan perintah Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu. Nah, di dalam nama, seperti yang tadi Pak Rindra menguraikan bagus sekali, bahwa pengorbanan Tuhan Yesus, kita mesti ingat waktu di Jumat Agung itu di Tuhan Yesus mati, tabur bait Allah terbelah menjadi dua. Itulah yang memungkinkan kita semua sampai kepada Bapa. Itu mengatakan bahwa Yesus adalah pengantara kita kepada Bapa. Sehingga kalau kita meminta kepada Bapa, kita mesti minta dalam nama Yesus. Ya, kita lanjut ya. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi pengantara itu salah satunya ketika kita berdoa kepada Bapa, maka Yesuslah pengantaranya. Karena itu perlu minta di dalam nama Yesus. Kita lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ya Bapak Ibu, menurut saya ini sudah sangat jelas, tidak perlu lagi ditafsirkan secara rumit gitu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi dalam nama Yesus itu sangat penting. Lanjut, Pak. Ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi melakukan sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus itu sesuatu yang memang harus dilakukan oleh pengikut Kristus. Ya, lanjut. Slide berikut. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Itu jaminan dari Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa di dalam kegiatan-kegiatan kita, supaya kita berbuah, menghasilkan hal yang baik, dan kita meminta hal itu kepada Bapa, maka kita harus mintanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, masih ada kan? Ya, Bapak Ibu, ini saya senang sekali kisah ini, Lukas 5 ayat 19 dan seterusnya. Itu ketika ada seorang yang sakit, lalu dia tidak berdaya, lalu teman-temannya ini, entah tetangga, entah saudaranya, ya, itu tahu bahwa Tuhan Yesus ada di satu rumah. Itu ada yang menaksirkan rumah itu rumahnya Petrus, lalu membawa orang ini untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ketika tempat itu sudah penuh, pintu sudah tertutup dengan badan manusia, mereka tidak putus asa, mereka naik ke gunungan, lalu ke rumah itu, lalu mereka buka dan menurunkan teman mereka atau saudara mereka yang sakit ini tepat di hadapan Tuhan Yesus. Menurut saya, dulu mereka bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung. Banyak
banyak hal juga di kitab Injil gitu ya Bapak Ibu ya. Orang-orang bisa berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus, menyampaikan persoalan mereka. Itu kalau kita sekarang doa gitu. Nah, yang menarik adalah di dalam doa itu adalah baik iman si sakit dengan iman teman-temannya itu sangat mempengaruhi hidup orang lain. Jadi iman yang sakit dan iman teman-temannya itu, makanya imanku dan iman kita itu sangat bermanfaat, Bapak Ibu, termasuk di dalam doa. Sehingga doa ini menjadi sangat penting. Nah, saya menyimpulkan di bawah ini, Bapak Ibu. Lanjut ya, Pak. Ya, manfaat iman dan doa ya, doa yang punya iman, doa dengan iman. Kalau kita berdoa itu Bapak Ibu, pertama-tama manfaatnya adalah relasi setiap kita membangun relasi setiap kita secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, iman dan doa kita ini itu bisa menyelamatkan diri kita. Kita tahu pasti itu. Lalu iman itu dan doa kita itu dapat menyelamatkan orang lain. Seperti yang tadi itu Bapak Ibu. Itu iman teman-temannya loh. Tidak mungkin mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus. Mereka bawa si sakit ini kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Tidak mungkin. Mereka juga percaya sekali pada Tuhan Yesus. Maka begitu mereka tahu temannya ini punya persoalan, tidak bisa bikin apa-apa, iman mereka ini mendorong mereka ambil dia, mengangkat dia untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan iman mereka itu menyelamatkan teman. Lalu yang berikutnya, iman dan doa kita Bapak Ibu bisa menyelamatkan diri. Itu Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sharingkan sampai di sini dulu. Jikalau ada yang ingin menambahkan, ingin memperjelas, silakan Bapak Ibu untuk memperteguh kita semua. Mari ada Bulani, ada Pak Lukman sudah menambahkan, atau Pak Fir, silakan. Bu Ratna. Sudah jelas Bu. Iya. Mari Bulani, Lobong. Suara ya Bulan? Suara Bulan masih di mute. Masih di mute suaranya. Bu Erni? Ya? Halo? Saya boleh menambah dikit aja? Boleh menambah dikit aja? Boleh Pak, boleh sekali. Jadi seringkali di dalam kita berdoa itu kan seringkali kita memaksakan kehendak supaya apa yang kita minta itu dikabulkan Tuhan. Padahal seringkali dalam pengalaman hidup kan tidak semua doa yang kita panjatkan, yang kita minta itu diberi. Ya. Saya tertarik pernah membaca satu buku yang membahas tentang Matius 7 ayat 7 sampai dengan 14 tentang bagaimana kita meminta dan bagaimana Allah itu mengabulkan. Dan yang menarik dari buku itu, saya membaca bahwa berdoa itu seperti hubungan antara bapa dan anak. Setiap permintaan dari anak kan tidak selalu dikabulkan oleh bapa. Karena bapa paling tahu apa yang dibutuhkan oleh si anak. Dan satu hal lagi, bahwa berdoa itu menurut saya mentransfer kehendak Tuhan dalam hidup kita agar hidup kita selaras dengan rencananya, dan hasilnya kita akan menerima dan melakukan jawaban doa yang Tuhan berikan dalam keyakinan bahwa Tuhan paling tahu yang terbaik untuk kita. Saya senang membaca Matius 7:7-11 ya, tentang permintaan doa ya. Dikatakan ayat 7, mintalah kamu akan diberikan, carilah kamu akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ini seringkali
menjadi pegangan orang-orang karismatik mungkin ya, yang selalu menekankan kalau berdoa, memaksakan kehendak, kita akan dikabulkan. Padahal tidak selalu yang kita panjatkan itu yang terbaik bagi kita. Ini contoh mungkin pengalaman apa yang pernah kami alami tahun 98 ya, setelah kerusuhan ini. Di mana kami berdoa, tetapi dalam hati saya ada satu skenario rencana, ini loh Tuhan, rencana yang terbaik menurut kami. Ternyata Tuhan tidak mengabulkan. Tuhan diam dalam tanda kutip. Tapi ternyata kemudian Tuhan memakai jalan lain yang sangat luar biasa. Dan mujizat terjadi. Dan melalui peristiwa-peristiwa itulah yang semakin meyakinkan kami untuk bersandar kepada Tuhan. Karena menurut kami juga berdoa itu seperti yang dikatakan Henry Nouwen, melepaskan apa yang kita genggam, kita buka semuanya di hadapan Tuhan, menyerahkan dalam rencana rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Sehingga kita mengimani, mengandalkan Tuhan sepenuh hati di dalam hidup kita. Apapun yang sedang kita alami dan apa yang sedang kita perbuat. Itu mungkin sedikit tambahan dari kami. Baik Pak Thomas, terima kasih memperkaya kita dan menegaskan lagi kepada kita tentang Papa lebih tahu apa yang anak-anak butuhkan. Ya, silakan Bulan, tadi sudah siap. Saya cuma mau menambahkan begini. Bagi setiap orang Kristen itu, Tuhan itu ditempatkan dengan porsi seperti apa. Karena itu mempengaruhi doa juga. Kalau tadi Pak Thomas mengatakan sebagai Bapak, ada lagi mungkin yang memikirkan bukan sebagai Bapak tapi sebagai sahabat. Ada lagi yang merasa dia itu juru selamat. Nah, menurut saya masing-masing pandangan dan porsi itu akan mempengaruhi sikap doa juga. Kalau seseorang menjadikan Yesus itu sebagai sahabat, dia bisa minta tapi dia bisa ngatur. Nah, porsinya begitu. Nah, jadi masing-masing hendaknya menempatkan kepada siapa kita berdoa, lalu porsinya itu apa, dia tuh siapa bagi kita. Apakah tempat mengadu, tempat minta, tempat marah, tempat ngomel, atau apa? Menurut saya begitu, sehingga hubungan itu akan menjadi lebih indah kalau kita tahu Tuhan kita tempatkan sebagai siapa. Nah, kebanyakan kan yang ngaku sebagai Tuhan, tapi tanda petiknya kan banyak yang ikut. Nanti orang Tuhan kok dimintai aja begini, nggak mau, nggak boleh, dan ini dan itu. Kira-kira itu tambahan. Ya, berarti pandangan tentang Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai apa ketika berdoa ya, atau di dalam doa. Baik, makasih Bu Lani. Pak Agus. Oh, kalau saya iman tidak bisa memaksa Tuhan memenuhi doa kita, tapi tergantung pada kehendaknya. Jadi iman sama sekali tidak bisa memaksa Tuhan memenuhi kehendak kita. Kalau memang itu sesuai dengan kehendaknya, akan dia lakukan. Sekalipun kita mungkin saja memintanya. Ya, iman tidak bisa mengatur Tuhan ya, atau mengatur Tuhan dengan iman kita. Ya, jadi kita iman dalam arti kepercayaan pada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan menyerahkan kedaulatannya di tangan Tuhan ya, termasuk di dalam doa. Baik, terima kasih. Ada Pak Lukman, ada tambahan Pak Lukman? Ya, dari saya sih tidak menambahkan, cuma mau membagikan pengalaman saya saja. Jadi bagi saya itu doa itu sebuah ibadah, karena di dalamnya ada sebuah persekutuan dan juga penyembahan kepada Tuhan. Jadi ketika berdoa itu saya datang bukan mencocokkan apa yang saya mau begitu sesuai dengan yang saya punya, tapi saya datang itu untuk betul-betul
meminta Tuhan itu yang menyatakan kehendaknya kepada saya. Jadi ada orang bilang jangan pernah berdoa untuk meminta kalau kita nggak berani menerima jawaban doa dari Tuhan. Sehingga ada juga orang mengatakan bahwa kita berdoa bukan meminta yang terbaik untuk kita, tapi menyambut apa yang telah Tuhan siapkan yang terbaik itu untuk kita. Jadi bagi saya, tadi kata Bulani, kalau kita menganggap itu ada sebuah ibadah, kita tahu kepada siapa kita berdoa, dan kita juga tahu siapa kita yang berdoa kepadanya. Kita adalah penyembah-penyembah yang memang datang untuk bersekutu dan juga meminta Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita seperti itu. Jadi doa itu sebuah kehidupan ibadah kita yang akan kita jalani seumur hidup ini. Dan doa itu tidak mengubah pertama-tama apa yang kita doakan, tapi doa itu mengubah kita sebenarnya yang adalah pendoa-pendoa. Sehingga meskipun doa kita nggak dikabulkan seperti apa yang Tuhan berikan atau apa yang kita mau, tetapi kita bisa menerimanya karena Tuhan mengubah cara pandang kita. Lalu kita akan melihat seperti seorang anak, bahwa inilah pemberian Bapa yang terbaik. Memang waktu itu susah banget ya langsung menerima, wah ini yang terbaik dari Tuhan, ya susah gitu ya. Terkadang kita nggak mengerti, tapi Tuhan meminta kita percaya dulu, percaya itu yang terbaik dari Tuhan, walaupun kita nggak mengerti. Nanti lama kelamaan kita akan menjalaninya dan kita akan melihat bahwa itu yang terbaik dari Tuhan. Kalau kita nggak percaya, kita nggak akan bisa melihatnya. Terus yang kedua, pengalaman saya adalah jawaban doa itu ada satu lagi menurut saya sih, yaitu jikalau dalam beberapa pendalaman Alkitab yang saya pribadi itu ada kalanya Tuhan berkata kalau kita mau taat, kalau kita mau tinggal dalam Dia, maka apapun yang kita minta Dia pasti akan memberikannya. Jadi bagi saya jawaban doa itu juga ada namanya jikalau. Kalau kita sungguh-sungguh taat, mencintai Tuhan dan tinggal dalam Tuhan, Tuhan pasti mengabulkan apa yang kita minta. Karena orang yang tinggal dalam Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dan juga orang yang taat kepada kehendak Tuhan, dia nggak akan meminta sesuatu demi kepentingan dirinya. Tapi dia akan meminta sesuatu supaya Tuhan dimuliakan apapun yang dia dapatkan dari Tuhan. Termasuk meskipun dia nggak menerima jawaban doa seperti yang dia mau, tapi dia akan meminta sesuatu supaya apapun yang dia dapatkan dari Tuhan, dia itu bisa membuat dia memuliakan Tuhan. Ya, contohnya seperti orang-orang yang kena cancer ya. Saya pernah baca buku orang-orang Kristen kena doa yang pernah kena cancer. Salah satu kesaksian yang dari seorang kena cancer itu berdoa demikian. Dia bilang, Tuhan, kalau Engkau berkenan sembuhkan saya, sembuhkanlah saya. Dan biarlah aku sembuh untuk memuliakan-Mu. Tapi kalau aku pun nggak disembuhkan oleh Tuhan di dunia ini, berikan aku kekuatan, ketabahan, kesabaran, supaya aku tetap bisa memuliakan Tuhan dalam keadaan aku tetap sakit. Jadi bagi saya ketika membaca kesaksian doa ini luar biasa. Jadi doa itu sungguh-sungguh dia tahu kepada siapa dia berdoa, dan dia tahu siapa dirinya, dan dia tahu tujuan doanya itu apa untuk kepada Tuhan. Ya kira-kira begitu Bu Erni. Ya. Baik, kita semakin diteguhkan ya Bapak Ibu ya, semakin dimantapkan mengenai kehidupan doa ini. Dan Pak Lukman menambahkan jawaban doa ada keempat ya, tadi saya bikin 3 tambah 1 4 jikalau, yaitu seperti bangsa Israel juga, mereka berdoa pada Tuhan dan ketika mereka masih tidak sejalan dengan Tuhan, maka kalau mereka berubah, apa yang mereka minta Tuhan penuhi. Begitu. Jadi Tuhan ini baik sekali ya Bapak Ibu ya. Tuhan itu bisa bargaining gitu. Gitu. Yang tadi ditegaskan oleh Pak Thomas, Bulani, ya. Itu menarik sekali itu, memantapkan pemahaman kita tentang doa ini. Ya Bapak Ibu, sekarang yang terakhir adalah komitmen Bapak Ibu. Saya tidak menawarkan komitmen pada Bapak Ibu, tetapi komitmen untuk bikin apa tidak, tapi saya mempersilahkan Bapak Ibu sendiri masing-masing yang buat komitmen. Dan terkait dengan doa ini, komitmennya apa? Apakah akan lebih disiplin berdoa,
continue, terus apa-apa yang Bapak Ibu merasa ini perlu dikomitmenkan untuk supaya kehidupan doa Bapak Ibu saudara itu menjadi lebih terjaga, lebih maju, atau ada yang perlu diperbaiki. Setiap orang berbeda Bapak Ibu, karena itu saya nggak menawarkan. Kita masing-masing yang menentukan komitmen kita. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesetiaannya, terima kasih untuk partisipasinya. Tuhan menolong kita semua dan selamat berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Novel ya. Terima kasih Bu Eni atas materinya malam hari ini. Bu Eni, ada pengumuman tentang panitia Paskah tidak? Ya, tidak ada. Paling ingatkan besok malam itu persekutuan doa tetap ya Bapak Ibu, doa malam. Persekutuan doa malam tetap ada. Kalau untuk penatua ada bina penatua. Kalau panitia itu hanya ada syuting-syuting. Tapi tanggal 21 ini kita masuk dalam prapaskah kelima ya Bapak Ibu. Lalu tanggal 28 kita masuk dalam Minggu Sengsara. Lalu terus kita akan masuk di dalam 3 hari suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Bapak Ibu, kiranya kita mempersiapkan hati. Dan Jumat Agung itu ada perjamuan kudus. Semua masih online, kita juga mempersiapkan hati kita. Ya, cuman itu Novel. Oh ya, terima kasih Bu. Saya minta tolong Bu Lani untuk memimpin doa penutup ya.